kepada Bapak Ibu untuk membaca di dalam Ibrani 12. Kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ibrani 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin AC di belakang bisa dibuka. Ya, gak apa-apa, saya buka dari sini aja. Ibrani 12 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Perikop di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Sekali lagi, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba-lombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayatnya yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat yang ketiga, jemaat, ayo semua 1, 2, 3. Ingatlah keras selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Terus jemaat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Terus, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. 7, 6 sama-sama terus. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tahu firman Tuhan ini ya disampaikan kepada siapa? Kepada surat ini kepada orang-orang Ibrani. Ya, kembali lagi kepada orang-orang Ibrani pada waktu 2000 tahun yang lalu. Di sini dituliskan agar supaya orang-orang Ibrani ini mereka menasihatkan kepada mereka agar supaya mereka terus bertekun di dalam iman. Ya, mereka harus bertekun di dalam iman. Iman bukan yang mereka bertekun kepada iman yang ada di dalam dunia, iman kepada manusia, tetapi bertekun kepada iman Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pagi hari ini Tuhan percayakan kepada kami yang ada di tempat ini, supaya jemaat-jemaat kalau kita punya iman, iman jangan kepada iman-iman duniawi, tetapi iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti tadi pagi kita melihat saudara Alex ulang tahun. Dia percaya ya bahwa dia ulang tahun itu dari Tuhan. Umur panjang itu dari Tuhan. Umur pendek itu dari Tuhan. Kematian itu dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Tapi dia percaya bahwa dia punya iman bahwa dia diberikan umur 1 tahun. Ini panjang lagi itu karena Tuhan. Maka itu dia datang kepada siapa? Kepada gembala. Dia datang kepada gereja yang dimana dia digembalakan supaya dia didoakan. Dia bisa berdoa, bukan tidak. Tetapi dia punya iman, ada punya gembala yang berdoa. Kalau saya ingat dulu pada waktu menikah. Ya, menikah, saya minta supaya Om ada.
di situ. Om yang memberkati kita, dia iman bahwa gembala dia di situ. Saya ingat saudara Alfred, Om tolong saya mau menikah meskipun ada di Malang. Saya minta supaya Om ada. Jangan sampai tidak. Saya minta Om punya tangan. Karena dia beriman. Ya, bahwa Tuhan pakai gembala untuk memberkati dia. Dan mungkin Tuhan Yesus datang ucuk-ucuk langsung tumpang tangan kepada dia. Bisa, bukan tidak bisa, bisa. Ya, tetapi disitulah ada gembala agung, ada gembala yang ada di dalam dunia ini, yaitu gembala sidang. Nah, pagi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita supaya ini berupa satu nasihat. Nasihat agar supaya kita menghadapi hidup yang penuh dengan kesusahan, hidup penuh dengan kejahatan yang ada di sini. Berat ya untuk menghadapi hidup ini. Tapi sudah, kita jangan takut, kita bertekun. Sekali lagi, kita bertekun kepada Tuhan ya, yang kita sembah ini. Kita bertekun, kita percaya. Kalau kita melihat beberapa saat ini, Tuhan izinkan 1 tahun 6 bulan kita memperhatikan orang-orang yang ada di pinggir jalan atau orang-orang asing. Kita perhatikan itu adalah yatim-yatim piatu. Kita perhatikan itu adalah janda-janda. Itu karena apa? Kita beriman. Kita lakukan ini. Karena apa? Itu karena Tuhan. Kita beriman, ini adalah perintah Tuhan. Kalau tidak, mana kita mau? Mana kita mau? Maka itu saya berdoa agar supaya jemaat-jemaat Tuhan juga punya pemikiran rohani seperti itu. Mana ada yang mau untuk melakukan ini kalau dia tidak punya iman? Kita melihat kembali lagi ayat itu yang tadi. Ulangan 24 ayat 17. Percaya karena ini adalah perintah daripada Tuhan. Ya. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian si orang janda menjadi gadai. Ya, ini firman Tuhan. Kita beriman bahwa Tuhan sudah pesan kepada bangsa Israel pada waktu 2000 tahun yang lalu. Bahkan Tuhan juga mengulangi lagi agar supaya ini adalah penting. Kita percaya bahwa ini adalah Tuhan yang suruh. Kita percaya, kita lakukan. Sebelum saya masuk lebih dalam, mumpung saya masih ingat. Ya, sekali lagi, sebelum saya masuk lebih dalam, mumpung saya ingat. Waktu hari Jumat. Hari Jumat disampaikan oleh saudara Kesia. Wah, saya senang. Anak saya, dia bisa menyampaikan. Punya kuasa, punya urapan. Karena apa? Dididik. Dia bisa menyampaikan. Saya mendapatkan berkat banyak. Ya, saya bersyukur karena anak-anak mau dengar. Tapi pada waktu itu sebelum disampaikan, saudara Tiffany mengatakan kepada saya, itu jeruk di dalam itu begitu banyak. Itu ada kurma, itu ada yang lain-lain. Mau kemanakan? Besok hari Sabtu itu kita buat untuk siapa? Ya. Dan pada waktu itu dia berkata kepada saya, mungkin waktu itu saya moodnya kurang bagus, atau mungkin saya pada waktu itu hati lagi jengkel, ya, mungkin dan lain-lain segala semua. Saya bilang, biarkan aja sudah, tidak usah. Ya, tapi banyak ini dia bilang. Maka itu kan ada istri tadi, saya berdoa jadi penolong. Loh, apa Pak Herman? Ini juga istri. Si siapa namanya? Oh ya, selamat pagi. Ibu, siapa ini? Oh, Berian punya mama. Oke, puji Tuhan. Betul ya, Berian punya mama ya? Oke Bu, ya puji Tuhan. Ya. Berian punya mama ya? Oke, baik. Tapi di situ kita melihat ya. Pada waktu dia suruh kepada saya, lakukan ini. Ini firman Tuhan. Jangan engkau memperkosa. Sebelum saya mendapatkan firman Tuhan itu, saya bilang, tidak usah. Apakah dia bilang mau bagikan kepada jemaat? Tidak ada di dalam hati. Belum. Ya biarkan saja mengalir. Saya bilang, biar nanti Tuhan yang ngomong.
Singkat cerita, waktu saudara Kesia menyampaikan firman Tuhan ini, apa yang Tuhan katakan kepada saya? Ya, ini, kamu hak daripada orang asing, kau tidak boleh tahan. Atau hak daripada orang-orang asing, kau tidak boleh memperkosa hak mereka. Kita tahu ada laki-laki yang memperkosa perempuan. Sesudah dia perkosa, kena sakit hati, dia perkosa, dia bawa, dia bunuh, dia cincang, dia masukkan dia dalam koper, dia bawa ke jurang di Pacet yang terdalam, dibuang ke sana, tapi toh juga polisi. Tapi kita jangan memperkosa orang-orang asing yang ada. Kita jangan memperkosa anak-anak yatim. Kita jangan memperkosa janda-janda yang ada. Yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi pada waktu saya mendengar ini, saat itu juga Roh Kudus jamah saya. Malam hari ini juga, hari Jumat, keluarkan semua itu buah-buah, kurma yang ada, keluarkan semua. Bagikan yang kepada dapur-dapur yang bertugas. Malam itu juga, sesudah ibadah sum kita lakukan. Malam itu juga, harus antar ke rumahnya Tiffany. Saya mau minta kepada Tiffany, Tiffany kamu datang ke sini. Itu tugas kamu. Kamu sebagai dapur datang. Tapi saya berpikir, dia seorang wanita. Baik kalau ada pendamping yang antar sih tidak apa-apa. Ini dia seorang wanita harus datang lagi. Aduh jangan. Karena kita punya kasih. Ya, sudah dari gereja yang antar. Ya, tapi waktu dari gereja antar, tiba-tiba Andre bilang saya antar. Ya, kita boleh berpikir, saya berpikir Andre rajin ya antar. Langsung keluar dia pergi kembali, pergi ke sana, dia siapkan segala semua. Wih, rajinnya Andre antar. Ya, itu antara dua. Memang dia mau melakukan kebenaran firman atau ya ini saja yang kita tahu, Bapak Ibu tahu. Ya, tapi waktu mau berangkat, saya bilang, Andre, kamu bawa Agus berangkat ke sana sama-sama. Agus tinggal saja, Andre saja yang berangkat. Nah itu tanya sendiri. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini karena saya percaya ini adalah firman Tuhan. Tuhan sudah perintahkan kepada saya taat. Sekali lagi, saya taat. Tuhan itu tidak pernah berutang. Saya tidak mengajarkan kepada Bapak Ibu agar supaya kita lakukan sesuatu. Kita berharap untuk kita tuai. Itu urusan Tuhan. Untuk tuai itu urusan Tuhan. Tetapi saya tidak mengajarkan. Alkitab tidak mengajarkan. Tetapi Alkitab hanya mengatakan. Apa yang kau tabur itu kau akan tuai. Dan pada waktu itu Bapak Ibu. Saya menceritakan kepada Bapak Ibu. Ini di dalam seminggu. Di dalam pelayanan seminggu ini. Itu dana yang begitu keluar untuk pati itu luar biasa. Itu disusun dengan jumlah yang sekian banyak. Kalau saya tidak beriman sama Tuhan, uang dari mana? Uang yang disusun, yang dikirimkan ke panti-panti, begitu banyak dana, uang dari mana? Tapi Tuhan juga berikan kita hikmat. Kita berharap kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Tapi pada waktu itu juga Tuhan izinkan kepada kita. Memang diizinkan tidak boleh meminjam. Tapi kita berkata, Tuhan taruh di dalam hati, engkau coba hubungi orang ini. Ya, ambilkan dulu dananya. Nanti kalau Tuhan sudah kirim, kita gantikan. Itu menceritakan saya sebagai hamba mempunyai kerendahan hati. Kan ada orang dah mau. Tapi Tuhan izinkan engkau mau dah berbicara ini. Saya berbicara, ambil. Langsung waktu saya berbicara, dana itu turun. Langsung 1 menit juga itu dana sudah keluar. Ya, puji Tuhan. Bisa membayar pada waktu itu Ibu Retno, Shalom. Kita dengan tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya, kita sudah ini. Sesudah Ibu Retno kirim, tok dana itu yang kami ambil dari orang itu, done. Jadi bukan gampang loh. Kalau Bapak Gembala sampai lihat begitu karena tidak kesungguhan Bapak Gembala tegur dan lain-lain. Ya itu. Tapi
bagaimanapun kita ambil dana daripada orang untuk menyelesaikan ini, kita kan punya tanggung jawab. Tidak bisa ambil, untuk Tuhan dah mau bayar. Tidak. Kita punya tanggung jawab. Kita berdoa sama Tuhan. Tetapi karena punya ketaatan. Sekali lagi, karena punya ketaatan. Lakukan ini. Kau tidak boleh memperkosa orang asing. Kau tidak boleh memperkosa anak yatim. Kau tidak boleh memperkosa kepada janda-janda. Perhatikan mereka. Hak mereka jangan kau tahan. Dan malam itu saya lakukan. Malam itu juga Tuhan tidak pernah berhutang. Ingat, saya tidak suruh kepada Bapak Ibu ajar pancing kepada Tuhan. Tidak boleh. Tetapi yang saya mau ceritakan, malam itu juga Tuhan kirimkan dana. Saya tidak tahu melalui orang ini. Tidak mungkin orang ini sudah muntung, sudah ada, dan lain-lain. Tetapi Tuhan itu punya kuasa. Dia jama. Amsal 21 ayat 1. Jama orang itu, dan malam-malam juga jam 9 orang itu kirim. Tanpa saya berbicara, tapi disitulah kita melihat. Karena punya ketaatan. Apa yang Tuhan suruh. Dan kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya kebutuhan. Tuhan buat semua yang terbaik. Dan saat itu juga waktu saya melihat dana itu ada. Dan Tuhan katakan saat ini juga kembalikan kepada orang itu. Sekali lagi, saat itu juga kembalikan kepada orang itu. Nah kembali Bapak Ibu. Kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan kita beriman kepada manusia. Orang kaya siapa yang saya harus? Orang kaya itu paling hanya sekali. Orang dunia hanya sekali. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Karena dia sudah berkata, marilah hai kamu anak-anakku yang letih, lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku. Pagi hari ini, Tuhan minta, ini berupa satu nasihat. Agar supaya kita terus bertekun di dalam iman. Iman kepada siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, iman kepada siapa? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ini perkataan saya sampai di ujung bumi. Karena ini semua melalui YouTube. Orang tahu. Jadi kita harus beriman. Iman kepada siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita datang pagi hari ini, datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan bilang, kuduskan hari Sabat ini. Kuduskan hari Sabat ini, datang beribadah. Kita bukan datang cari manusia. Bahkan Tuhan mengatakan, kerajaan Allah bukan makan dan minum. Kebanyakan banyak anak-anak Tuhan. Ada acara di dalam gereja, makan dan minum. Banyak yang datang. Karena mereka punya tujuan makan dan minum. Tapi kalau kita datang pagi hari ini, karena apa? Kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka itu marilah lindung yang dari tadi engkau tunduk kepala. Kau angkat kepala, kau lihat ke sini. Karena kau beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajarkan kepada Bapak Ibu. Saya mengajarkan kepada Bapak Ibu. Kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ada yang sudah imannya sudah lari. Iman kepada dunia. Iman kepada manusia. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah kamu. Tapi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Berbahagialah kamu. Pagi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kita. Karena apa yang dikatakan surat ini kepada orang Ibrani. Dia mengatakan di dalam ayat pertama. Karena aku mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dikatakan kita telah banyak melihat saksi-saksi ini. Bagaimana perbuatan Tuhan kita Yesus Kristus selama 33 tahun setengah. Pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun.
Mulai dia dibaptis dan sesudah itu dia mulai masuk di dalam padang gurun selama 40 hari 40 malam. Lolos dari puasa itu, dia turun ke Galilea dan kita melihat terus selama 3 tahun setengah ada begitu banyak mujizat-mujizat yang dia lakukan. Pada waktu itu murid-murid itu mereka tahu. Mereka melihat dengan mata. Bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus, Bartimius yang buta, yang ada di pinggir jalan. Hanya dia teriak Bartimius, Tuhan Yesus anak Daud, tolonglah aku. Dan kita melihat terjadilah mata itu bisa melihat. Rasul Paulus pada waktu itu yang dikatakan Saulus, 3 hari 3 malam dia buta, tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan suruh dengan seorang hambanya, pergi ke sana. Kasih tahu kepada dia, engkau mau dipakai sama Tuhan. Cukup engkau oleskan matanya, kau pegang matanya. Dan saat itu juga mata yang buta, itu selaput-selaput itu semua turun. Penuh kuasa, sehingga dia katakan banyak kesaksian-kesaksian yang kita tahu. Maka itu apa yang dikatakan? Surat ini, apa yang menjadi beban-beban engkau karena dosa. Sekali lagi, apa yang menjadi beban-beban kita. Kita mengalami beban-beban masalah yang tidak ada kunjung selesai. Itu juga bisa di antara number 1, itu karena dosa. Sekali lagi, itu karena dosa. Tuhan bilang, tanggalkan dosa itu. Memang saya tahu. Orang itu mau menanggalkan dosa itu tidak segampang itu. Tetapi kita minta kepada Tuhan. Tuhan tolong dosa-dosa ini yang ada. Tolong Tuhan. Karena apa Tuhan mengatakan? Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa dia kasihan. Tuhan dia menaruh murah hati kepada siapa dia murah hati. Tanggalkan ini. Tidak bisa Tuhan, saya tidak bisa. Saya saat ini sudah terikat Tuhan. Kalau mau datang ke gereja sudah rasanya malas. Saya pergi gereja saya ngantok. Aku pergi gereja sudah tidak terbuka pikiran hati lagi. Aku udah malas. Kan banyak orang-orang yang sudah terikat seperti itu. Memang tidak bisa. Tapi berdoa, yang penting kita punya niat. Tuhan tolong ampuni saya. Saya tahu itu kita akan binasa. Saya tahu itu kita akan menjadi celaka. Tolong Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong. Hanya itu. Supaya kita bisa menanggalkan dosa-dosa ini. Saya tadi malam diizinkan berbicara dengan seorang ibu. Ibu ini mulai curhat kepada saya. Beberapa waktu yang lalu terus dia curhat. Saya sudah berkata, kenapa engkau tidak berbicara dengan gembalamu? Oh, dia bilang tidak bisa. Gembala saya pasang gap. Ya, pasang gap. Tetapi saya juga belum meresponi. Ya, untuk apa? Untuk berbicara. Karena saya tahu masih muda, dan belum bisa apa-apa. Tetapi Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya hubungi Bapak. Saya tidak kenal Bapak. Tapi saya cari tahu Bapak punya telepon dan saya berbicara, saya mendapatkan kekuatan. Dan dia mengatakan, Pak, saya ini udah tidak kuat, Pak, ini hidup. Ingat baik-baik. Suami saya bangun pagi, mandi, selesai keluar. Pulangnya nanti sore, mandi, selesai keluar. Nanti malam. Dan saya tidak boleh tanya kepada suami. Engkau dari mana? Engkau mau kemana? Dan lain-lain. Makanan yang ada di rumah semua dia tidak makan. Dia hanya tahu datang, siang, sore, pulang, mandi, pergi lagi. Itu seperti itu. Maka itu saya senantiasa berbicara kan. Karena apa saya bilang? Karena Tuhan sudah pesan melalui Rasul Paulus. Orang yang tidak seiman. Jangan engkau teruskan. Jangan. Yang tidak seiman, mana bisa gelap dengan terang bisa.
Orang gelap dengan orang durhaka mana bisa? Justru itu karena apa? Engkau melihat dia apa? Yuchen. Kadang ini perempuan matre hanya melihat orang duit baru mau. Kalau tidak duit tidak mau. Meskipun dia tidak mau beribadah. Dia tidak percaya Tuhan atau agama lain. Ya saya ngomong, ya betul dia bilang. Tidak salah itu Pak Herman. Dia sudah punya anak 3. Satu sudah menikah, yang satu sekolah Amerika, yang satu ada di Surabaya. Tapi dia mulai menceritakan, saya ini sedih, saya ini susah. Bagaimana? Saya hanya mengatakan kepada dia, engkau hanya bisa satu, supaya engkau mampu, ya, engkau duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Hanya minta sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Tuhan berikan saya kekuatan, saya dah mampu. Dia bilang, Pak Herman, barusan ini saya diusir sama suami saya. Keluar kau dari rumah ini. Saya dah kuat. Saya dah kuat. Karena apa? Suaminya sudah punya will, wanita idaman lain. Maka itu saya senantiasa berbicara kepada jemaat. Kalau mau dengar. Kalau tidak mau dengar, tidak apa-apa. Hati-hati loh. Jangan kita melihat ini laki-laki berduit. Kita tangkap. Nanti kita injili dia. Bukan kita yang injili dia. Dia yang tarik sama kita. Tidak kuat. Sampai dia curhat sama saya sampai malam hari. Bahkan tadi malam lagi dia kasih tahu, Pak, Bapak lihat. Dia pulang. Dia sudah membawa 3 patung besar-besar. 4 orang pikul itu tidak bisa. Dia sudah bawa patung. Ini fotonya, ini fotonya, ini fotonya. Saya hanya bilang kepada dia, sudah, Tuhan kita lebih besar. Kau pegang terus, nasi sudah jadi bubur. Tambah cakwe. Nasi sudah jadi bubur, tambah ikan. Jadi nasi, bubur ikan. Bubur cakwe, itu saja. Sekarang barang-barang ini bagaimana Pak? Patung-patung yang ada sudah. Karena dia tahu, dia sudah melemah. Dia lapor kepada Willnya. Willnya kirim sama dia kasih patung-patung. Patung-patung loh. Coba, Kesia. Sini guys, mana Papa punya HP? Kasih patung-patung. Supaya di rumah dicegat segala semua. Kasih patung-patung. Mari Kesia di sini. Agak cepat ya, ini sekarang saya hanya. Kok saya telepon earphone? Ya, sebentar ya, mohon maaf. Ini saya hanya. Ayo guys. Cepat. Pagi itu panjang kemarin berbicara dengan saya. Tetapi yang saya dapat, saya bagikan kepada jemaat. 1, 2, 3. Ya. Kita melihat. Seperti kayak gini. Saya hanya bilang sudah. Ini karena engkau sudah mulai menang kepada suamimu. Jadi suaminya sudah mulai lapor kepada yang di luar. Dia kasih patung. Bawa pulang. Saya bilang urapi ini patung dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita punya kuasa. Tapi kalau kita tidak punya kuasa, tidak berarti. Maka itu saya mengajarkan kepada jemaat Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam kekudusan. Agar supaya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, dia berikan kuasa. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus beriman betul-betul kepada Tuhan kita. Yesus Kristus. Jangan kita beriman kepada dunia. Maka itu Tuhan minta kepada kita. Tanggalkan beban-beban dosa-dosa yang ada ini. Pak, saya tidak mampu Pak. Saya tidak mampu. Kita berjalan dengan Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa dia kasihan. Tuhan menaruh murah hati kepada siapa dia murah hati. Kita ini mendapatkan murah hati. Kita mendapatkan kasih karunia. Tuhan mampukan kita untuk menanggalkan beban-beban dosa ini. Karena dosa sama Tuhan tidak berkenan. Dosa itu berkenan kepada dunia. Hanya satu, Tuhan yang sanggup. Saya ingat dulu saya perokok. 1 hari 6 pak sampai 7 pak. Untuk melepaskan rokok saja itu berat. Tapi Tuhan izinkan saya mampu bisa melepaskan. Dokter sudah mengatakan engkau mati kalau engkau tidak lepaskan rokok. Jantungmu tersumbat. Engkau mati kalau kau tidak melepaskan rokok ini. Saya bilang mana bisa. Tetapi satu saat Tuhan izinkan, Tuhan jamah hati saya bisa ambil rokok itu dan saya buang. Dan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Pada waktu saya kepingin lagi, tidak, saya tidak mau dalam nama Tuhan Yesus. Kepingin lagi tidak dalam nama Tuhan Yesus. Sampai sekarang tidak kepingin. Bukan saya tidak merasakan baunya rokok itu enak. Saya merasakan sampai sekarang ini bahwa baunya rokok itu, asapnya rokok itu enak. Apalagi gudang garam surya, apalagi jisamsu, apalagi rokok macam-macam bentul biru. Kalau habis minum kopi, minum itu, makan pecel, makan pedis-pedis, isap rokok, enak. Apalagi disambung dengan bir bintang. Wah, luar biasa. Tetapi saya tahu, berani saya lakukan itu adalah dosa. Roh Tuhan keluar daripada saya. Untuk saya mau mendapatkan lagi roh Tuhan di dalam hidup kita, saya ini udah tidak bisa. Tidak bisa. Untuk kembali lagi susah. Karena seperti apa yang dikatakan. Esau dia keluarkan hak kesulungannya. Dia tukar dengan kacang merah. Dia tukar dengan keduniawian. Dia tidak bisa dapat lagi hak kesulungan itu. Karena dia sudah kasih kepada siapa? Kepada Yakub. Yakub yang menjadi kepala. Yakub yang menjadi pemimpin. Yakub yang menjadi atasan. Esau ini hilang. Jadi saya berdoa, jangan sampai ada di antara jemaat yang sudah jadi Esau-Esau. Wanle kamu kalau sudah jadi Esau-Esau. Kalian boleh duduk di gereja, kalian boleh melayani, tapi kalian sudah menjadi Esau-Esau. Coba cari di dalam Alkitab, apa yang Esau buat. Padahal anaknya, bapaknya Ishak sudah ngomong, Esau ini hak kesulungan. Ya, jangan engkau tinggalkan, jangan kau. Tapi diabaikan, dia tukar dengan dunia. Ada beberapa jemaat yang saat ini hak kesulungan mereka tunggal ditukar dengan dunia. Nggak ke gereja, nggak aku hari ini mau diajak ke sini, ke duniawi. Tapi kita akan melihat, nanti mereka akan menjadi Esau-Esau. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba bisa dikeluarkan tadi tentang patung itu. Ya, tapi ya cuma kita lihat, dikirimkan. Coba. Ya, ini 4 orang angkat. Ini duit loh. Ini duit loh. Videonya pinggir ya. Duit loh ini. Ini coba lihat. Ini duit loh. Yang kedua, 4 orang angkat. Ini duit. Ukiran semua ini. Yang ketiga, kita lihat. Ya, kita lihat ini. Ini loh. Pak, 4 orang dah sanggup angkat. Saya bilang, sudah, jangan takut. Ambil minyak urapi dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya tahu, saya yakin yang wanita ini rohaninya bagus. Rohannya bagus. Dia adalah istri yang luar biasa. Kalau mohon maaf, kalau mau saya berbicara, dia seperti ibu gembala. Kaya. Dia suka glamor. Dia suka macam-macam. Suka di rumah, urus rumah tangga. Dia bilang, sekarang saya berbicara dengan bapak ini, sekarang saya lagi sapu rumah. Saya lagi bersih-bersihkan rumah. Bayangkan si orang nyonya bos mau seperti ini. Saya tidak suka keluar. Pagi-pagi saya hanya kerja, sampai sore kerja, urus dapur, urus ini. Seperti kayak begitu.
Saya bilang, sudah. Ada waktunya ibadah, dia datang ibadah. Masih pun ibadah siang, doa, kaum wanita, dia datang. Semua dalam ibadah dia datang. Saya bilang, sudah. Jangan takut, ambil minyak. Dalam nama Tuhan Yesus urapi. Nanti mati semua. Tidak berfungsi lagi semuanya. Karena apa? Kita beriman sama Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu. Tuhan pesankan supaya apa? Ya, di dalam ayat kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Marilah kita lakukan kepada siapa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Saya minta kepada dapur-dapur. Saya minta kepada jemaat. Terutama saya. Yang kita lakukan ini, yang kita lakukan bukan untuk manusia. Kita lakukan ini itu tertuju kepada Yesus. Karena murid-murid itu bertanya, Tuhan, apa yang harus kita harus perbuat untuk Engkau? Tuhan bilang, kau perhatikan orang-orang yang di penjara. Kau perhatikan orang-orang yang di rumah sakit. Kau perhatikan yatim, janda, fakir, miskin, dan lain-lain. Engkau sudah lakukan untuk saya. Jadi yang saat ini kita berbuat ini, mari kita lakukan tertuju kepada Yesus. Yang kita buat bukan untuk manusia. Saya juga lakukan setiap hari ini tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus. Iman saya hanya tertuju kepada Yesus. Karena apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bagaimana Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini. Kalau Bapak Ibu kemarin datang pelayanan, latihan segala, aduh kok latihan, malas dan lain-lain segala semua. Tuhan bilang apa? Ingat, kamu perbuat ini, kamu latihan ini untuk aku. Mari itu iman. Kita perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya senantiasa ngomong kepada dapur-dapur, betul kalian diberikan bahagian, keuntungan dan lain-lain. Oke lah, keuntungan itu adalah bonus. Tapi ingat, hati kita ini kita lakukan untuk Tuhan. Jangan suan-puannya main. Ngerti suan-puan? Tasuannya, ngerti tasuan. Hitung-hitungan mulai main. Wih, saya untung sekian. Ini kurang untung, sudah saya tidak mau. Yang untung saya mau. Yang lebih, yang besar saya mau. Yang kecil malas. Percuma. Kalian dapat semua itu, pundi-pundi itu akan bocor. Tapi kalau kalian bilang ini saya berbuat untuk Tuhan. Saya berbuat untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Saya lakukan ini semua ini. Saya berbuat untuk Tuhan. Setiap hari itu saya harus keluarkan dana. Setiap hari itu saya keluarkan dana. Orang kaya satu berbicara sama saya. Saya buat lihat kamu. Dari mana engkau dana sebisa begini? Setiap hari engkau keluarkan, langsung video datang, done datang. Waktu video datang, done datang. Terima kasih Bapak Gembala, puji Tuhan. Tapi kalau bukan itu yang saya kirim, sampai besok pun tahu itu dan tidak mau buka itu WA. Karena tahu ini teguran. Tapi kita melihat Bapak Ibu. Kita berbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita datang ibadah saat ini, kita melakukan untuk Tuhan. Kita datang mencari Tuhan. Kita datang mengucap syukur kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat 24 dikatakan. Kadang kita manusia punya motivasi. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah, Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hambanya. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hambanya. Kita dapat itu dari Tuhan. Yang balas itu dari Tuhan. Sekali lagi,
Yang berikan kepada kita, yang balas semua itu dari Tuhan. Tuhan kalau balas itu udah pernah berbicara, langsung prak, selesai. Semua dari Tuhan. Mungkin kadang kita berpikir, kok dari mana ya? Kok dari mana ya? Hari Kamis saudara Ingsun, dia datang khotbah sini. Selesai dia khotbah, watching dia. Saya undang dia makan. Ayo kamu duduk makan dengan saya, ngobrol-ngobrol. Saya banyak berbicara. Dia bingung. Pak Herman, saya banyak mengerti firman. Tapi saya melihat Pak Herman ini seperti begini. Jemaat seperti begini. Kok bisa hidup ya? Kok bisa ya? Pak Herman bisa cing sama saya makan seperti ini. Kok bisa Pak Herman ya? Dia pintar Mandarin. Wotetasuan punang kok. Saya punya hitungan, tidak mungkin bisa. Tapi kok bisa ya? Saya datang sini, saya kaget. Semua kendaraan Pak Herman diganti baru semua segala. Dari mana Pak Herman? Saya bingung, dia bilang. Nah disitulah saya mulai menginjil dia. Meskipun dia sampaikan firman Tuhan. Banyak orang kan hanya bisa menyampaikan, tapi dia tidak pernah mengalami tentang itu. Disitulah mulai saya menginjil dia. Karena apa? Selama ini saya melayani. Saya tidak punya tujuan. Tujuan saya menyenangkan hati Tuhan. Dari mana? Yaitu Tuhan yang kasih. Dan saya mulai ceritakan sama dia. Wah, dia sampai goyang kepala. Mohon maaf, sambil waktu itu dia makan, ibu gembala bikin dia kepala ikan, ya, dimasak dengan sayur asin. Tahu sayur asin? Nah, ibu-ibu ini harus bisa. Kepala ikan dimasak, kepala ikan kerapu dimasak dengan sayur asin. Ibu gembala bikin sama dia masakan-masakan yang lain ada berapa macam. Sambil saya ngomong, dia makan-makan selesai itu bersih itu piring tidak ada satupun. Hah, kok sampai habis? Dia bilang, waduh, sudah saya makan habis, tidak apa-apa. Kembali lagi. Ya. Tuhan minta kepada kita, tanggalkan itu dosa. Kalau Bapak Ibu saat ini dengar ini firman Tuhan, Bapak Ibu lalui saja firman Tuhan dan tidak mau menyimpan dalam hati, sama saja. Tanggalkan ini dosa. Jangan sampai nanti kita kena tempeleng atau kita kena hajaran baru. Tanggalkan ini dosa. Ini baru teguran biasa. Sudah, tanggalkan dosa ini. Lanjut kita melihat tadi kembali di dalam firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua. Yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Tekun memukul salib. Ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah taala. Tuhan bilang tanggalkan. Tanggalkan semua ini. Usahakan hidup kita ini sempurna. Ya, kan yang ngomong di sini. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu dengan kepada kesempurnaan. Tuhan minta supaya hidup kita ini seperti Tuhan Yesus sempurna. Susah, tidak bisa. Tapi ingat Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa kita berusaha, matikan kedagingan kita. Tuju kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang dia sediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Tuhan Kristus kita, Yesus Kristus yang sudah naik ke surga. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Ayo, Tuhan pesan. Yang ketiga kita melihat. Ibrani 12 ayatnya yang ketiga. Ingatlah selalu akan dia. Kita jadi anak-anak Tuhan berusaha. Agar segala sesuatu ingat Tuhan. Segala sesuatu ingat Tuhan. Kemarin dulu saya ngomong kepada seseorang, Alex, saya juga tidak tahu dia punya ulang tahun. Saya tidak tahu, saya tidak hafal.
Cuma kok saya kaget. Pagi-pagi waktu saya jalan-jalan, saya bilang, Alex ingat ya, hari ini hari Jumat. Ya, kamu ikut ambil bagian, kasih makan ini orang-orang. Ini adalah pekerjaan yang baik. Ini adalah pekerjaan baik. Saya tahu, ini adalah pekerjaan yang baik. Tapi Tuhan taruh di dalam hati saya untuk berbicara. Saya ngomong, buat ini, lakukan. Dia kirim. Ya, kan saya dia tahu, dia punya ulang tahun. Dia ulang tahun kan biasa banyak orang ulang tahun, ajak ayo siapa makan, ayo pergi makan, ajak papa mama makan, bagus. Ajak saudara-saudara, adik-adik semua pergi makan, itu bagus. Itu mengajakkan kerukunan, itu bagus. Tapi yang paling lebih istimewa lagi, kita diberikan umur. Satu, kita perhatikan itu orang-orang yang susah. Saya bilang kamu kasih. Saya tidak tahu dia ulang tahun. Tapi Tuhan taruh di dalam hati saya, kamu kasih. Ya. Tinggal dia mau apa tidak? Ya mau. Dikatakan ingatlah selalu akan dia. Jadi kita ini jadi anak-anak Tuhan harus senantiasa ingat akan dia. Dia itu huruf besar. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dia terus bertahan. Karena dia sudah menebus kita. Ya. Di situ kita melihat. Dia mengalami tantangan-tantangan yang begitu luar biasa. Tapi dia terus kuat. Dia terus kuat. Lanjut di dalam ayatnya yang keempat. Kita melihat di sini. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Apa yang dikatakan Tuhan? Ya. Kita dalam menghadapi dosa ini tidak sampai mencucurkan darah. Baru dengan kata-kata saja. Baru dengan teguran saja yang keras. Sudah hatinya sudah tidak bisa terima. Tapi Tuhan Yesus itu sampai dengan darahnya. 40 kurang 1 kali pada waktu dia ditahan di Pilatus. Diizinkan dipukul di situ 40 kurang 1 kali. Sampai berdarah-darah. Pada waktu dia di kayu salib sampai berdarah-darah. Kedua tangannya, kedua kakinya, lambungnya ditusuk. Darah yang begitu banyak. Ini adalah satu pengorbanan untuk kita. Sehingga apa yang dia katakan? Oleh kuasa darah. Segala penyakit itu sudah disembuhkan. Dia katakan dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Mau bagaimana darah baru diomongin saja udah lompat. Baru ketemu masalah aja tersinggung sudah lompat. Apalagi darah. Benar kan? Kita manusia. Saya juga berpikir sampai darah-darah. Ya tapi kita masih tetap setia sama Tuhan. Kita masih terus dekat sama Tuhan. Apapun masalah yang dihadapi. 20 sekian tahun saya jadi hamba Tuhan. Banyak sekali yang saya harus hadapi. Ya, penghinaan iya, fitnaan iya. Dipukul juga iya, dipekang di lehernya iya, segala semua. Tapi Tuhan Yesus lebih berat. 40 kurang 1 kali dia dicambuk. Rasul Paulus juga dicambuk sampai sedemikian rupa. Untung saja penyertaan Tuhan dia tidak mati. Kalau tidak udah mati. Kembali lagi Bapak Ibu. Kita melihat di dalam ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima dia katakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anaknya. Hai anak-anak, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jelas firman Tuhan. Dikatakan di sini, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anak, jangan anggap enteng didikan. Seperti kembali lagi Ibu Retno saya ingat. Itu teguran Tuhan. Anak Tuhan apa? Kamu macam begitu. Jangan kita entengkan.
Kenapa waktu saya dengar itu saya cepat bawa kepada ibu kekasih ini naik di sini dan menyaksikan. Supaya jemaat itu tahu. Supaya jemaat itu tahu. Di Zoom saya terus ulang supaya jemaat itu tahu. Jangan kita anggap enteng didikan Tuhan. Sama juga Amsal Salomo mengatakan di dalam Amsal 3. Amsal 3 kita melihat ayatnya Amsal 3 ayatnya yang ke-11. Amsal 3 ayatnya yang ke-11. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatnya. Kita senantiasa mendapatkan teguran-teguran, dapat nasihat-nasihat. Jangan entengkan. Tuhan taruh di dalam hati saya. Ini bukan gampang loh. Jangan entengkan didikan-didikan ini. Ajaran-ajaran ini. Teguran-teguran ini. Jangan. Karena apa dia katakan kembali lagi? Karena Tuhan mengasihi kepada orang yang dikasihi. Jadi kita tidak boleh anggap enteng didikan-didikan Tuhan. Ajaran-ajaran. Karena apa? Tuhan, coba kembali lagi tadi. Di dalam Ibrani 12. Ya. Ibrani 12 ayat 5. Ya. Karena apa dikatakan? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Ada orang kalau sudah dididik sama Tuhan, ditegur sama Tuhan, kita entengi. Ya, jangan, itu warning. Itu warning. Saya ingat, saya sampaikan ini Tuhan ingatkan kepada saya, Saudara Hengki. Ya, berapa saat kan kita tahu, baik-baik naik sepeda motor dengan istri pergi jalan-jalan. Tentu waktu naik sepeda motor istri karena mengasihi kepada suaminya, tidak dosa, dia peluk suaminya. Wah senang ya. Justru itu mereka peluk-pelukan, tidak dosa. Istrinya peluk naik sepeda motor. Tiba-tiba, Ma, kok ini kok sakit, Ma? Kok ini kok sakit, Ma? Istrinya mulai bingung. Loh kenapa, Pak? Iya, Ma, sakit, Ma. Ini, Ma, sakit. Ya, itu didikan Tuhan. Supaya apa? Mungkin makannya diatur. Karena mungkin selama ini mungkin waktu ngajar dan lain-lain segala semua makan tidak teratur. Itu bisa. Mungkin juga hatinya dengan Tuhan sudah lain. Hati dengan yang lain sudah lain. Tuhan kan menyelidiki ke dalam. Tuhan tegur. Dengan apa? Melalui sakit. Kadang kita itu abaikan saja. Tapi karena tegur di situ yang dokter katakan harus operasi, Tuhan kirimkan orang untuk datang memberikan kekuatan, memberikan pengertian, memberikan nasihat, memberikan semangat sehingga tidak jadi. Ini adalah teguran. Jangan kita entengkan. Maka itu kan saya tanya kepada saudari Ivon. Ivon, kamu ingat saya dulu beberapa saat waktu Zoom itu saya melihat 2-3 hari Ivon itu kok ada terus ya. Belum apa-apa Ivon sudah ada. Di mana itu Ivon? Oh Om di rumah sakit. Oh kadang kita di rumah sakit baru bisa. Iya Om. Kalau hari-hari lain saya tidak bisa Om. Karena saya harus pagi-pagi, harus siap, mandi, makan, semua selesai. Kami pagi-pagi sudah 5:30 sudah harus berangkat. Kalau tunggu ini kan tidak bisa Om, kita masih kerja di dunia. Oh ya, tidak apa-apa kita harus maklumi. Barusan Zoom juga. Biasa kita Zoom selesai, dapur-dapur semua harus kumpul dan kita berbicara. Tapi di situ Om mohon maaf, saya ini tugas kerjaan sampai malam, mohon maaf kali ini saya tidak bisa. Oke kita harus maklumi, karena dia masih bekerja. Tapi Tuhan bilang jangan entengkan didikan-didikan ini. Kalau kita yang saat ini sudah mengalami didikan-didikan, teguran-teguran yang kita dapati, jangan kita entengkan. Seperti lindung lagi dibilang. Iya. Tuhan tegur. Barang yang dia bawa ini hilang. Loh itu kan teguran. Habis hilang sudah potong gajinya. Itu kan teguran. Karena apa? Dia tahu sendiri.
Itu teguran, itu didikan. Oh, bebal, tidak apa-apa. Kadang kita jadi manusia itu bebal. Ditegur Tuhan, dididik Tuhan, dan lain-lain, kita bebal, kita masa bodoh. Tapi Tuhan bilang, saya didik engkau, saya tegur engkau, karena saya mengasihi. Karena saya mengasihi. Kalau Tuhan tidak mengasihi, kan tidak mungkin. Lanjut, coba lihat ayat 6. Ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Karena Tuhan mengasihi. Tuhan sayang loh sama Lindung. Tuhan sayang loh sama Hengki. Tuhan sayang loh sama Ibu Retno. Ya, kamu belum selesai kok melayu. Anak Tuhan apa? Gini-gini. Loh, dia yang ngomong. Ini kan untuk supaya memberikan kepada kita sadar. Saya juga jadi takut. Dia tegur kita. Dia hajar kepada kita. Kepada siapa orang yang dikasihi. Kalau tidak dikasihi, tidak mau. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau sampai Tuhan izinkan kepada kita. Dengan hajaran-hajaran. Didikan-didikan yang ada. Karena Tuhan sayang. Kalau Tuhan tidak sayang, percuma. Tuhan tidak akan tegur. Kita ingat jemaat Laodikia. Kembali lagi, jemaat Laodikia. Coba, Wahyu 3. Ya, Wahyu 3, ada 7 jemaat. Ini jemaat mokong. Jemaat mokong. Ya, jemaat Laodikia. Wahyu 3, ayatnya yang ke-14 saya baca. Jemaat Laodikia, dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini dulu. Ini ada 7 jemaat. Di antara 1. Kalau saya tidak salah, ada 3 yang bagus, 4-nya yang jelek. Kalau saya tidak salah, ada 4 yang bagus, dari 7 jemaat ini 3 yang jelek. Pada waktu itu Rasul Yohanes diizinkan pergi ke Pulau Patmos. Di situ diberikan penglihatan. Ini loh akhir zaman. Ada jemaat-jemaat seperti ini. Jemaat-jemaat yang tidak benar. Ada juga jemaat yang jalankan dalam kebenaran. Ini jemaat Laodikia. Jemaat orang kaya. Sekali lagi. Ini jemaat Laodikia, jemaat orang kaya. Kemarin saya pergi ke Pacet. Di situ ada 3 orang ikut saya. Mereka berduit. Pak, Bapak kok naik mobil ini, Pak? Saya bawa kemarin, saya naik mobil saya yang baru. Saya pergi, wih Pak, beli mobil baru. Iya. Tidak, saya bilang. Ini mobil punya Tuhan. Tuhan yang titipkan. Wah, jemaat Bapak ini kaya-kaya ya. Kadang orang berpikir pendeta itu dapat dari jemaat orang-orang kaya. Ya, saya bilang amin. Amin. Saya ngomong begitu. Ya kita harus amin kan. Jangan sampai jemaat kita kaya, baru makete jadi sombong. Wah pusing juga. Pusing juga itu. Tapi saya bilang amin. Ya. Jadi jemaat Bapak ini kaya-kaya. Mohon maaf. Saya berbicara kepada dia. Ya jemaat kita cukup makan. Cukup semuanya. Tidak kaya, tidak miskin. Saya berbicara dengan iman. Ya sudah. Jadi kalau begitu Bapak ini dapat dari mana? Saya bilang mohon maaf. Saya paling ngeri. Kalau orang-orang kaya datang di sini. Aneh ya. Saya ngeri. Orang-orang kaya datang ke sini. Karena saya tahu dia berduit. Saya ngeri. Ya, bukti macam kamu. Kaya, ikut gereja. Saya suruh berdoa aja dah mau. Kalau jemaat saya berdoa semua. Apalagi kalau cicu saya suruh. Langsung berdoa. Ya,
Bukti kamu saya suruh berdoa aja gak mau. Ya. Jadi saya kalau jemaat yang kaya-kaya datang sini, saya rodo ngeri. Saya bilang tempatmu bukan sini. Bapak ngomong langsung, ya saya ngomong langsung. Bukan tempat di sini, di tempat-tempat lain. Kok aneh Pak? Iya. Jadi dari mana Pak? Bapak ini bisa dapat kayak gini. Ini loh yang saya mau ngomong. Ya dari Tuhan. Dia bingung Pak. Bingung. Sungguh dia orang kaya tapi dia bingung. Kok bisa Pak? Kok bisa Pak? Sebab sebentar kalau pergi dengan saya, kami pakai ini. Sebentar pergi, kami pakai ini. Sebentar pergi, dia bingung dari mana. Disitulah baru saya menginjil. Disitulah saya menginjil. Bahwa Tuhan kita itu hidup. Mereka ini orang-orang kaya. Ibadah suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Orang kalau kaya suam-suam kuku masih masuk akal. Tapi kalau orang sudah tidak ada apa-apa, mohon maaf, sampai lagi ikut suam-suam kuku, itu yang paling berbahaya. Benar kan? Mereka suam-suam kuku. Mau pergi ke gereja baik, tidak pergi ke gereja baik. Ya. Ini jemaat Laodikia. Tidak panas, tidak dingin. Tuhan bilang daripada engkau tidak panas, tidak dingin. Kalau mau panas, panas sekali. Dingin, dingin sekali. Kemarin kita pergi di Pacet. Itu air panas sekali. Dia bilang, Pak, tidak bisa Pak, ini panas Pak. Ibu gembala masuk tangan langsung, tapi kaki tidak bisa. Tapi yang ada satu ibu. Dia pengusaha batik cukup besar. Dia masuk, dia punya badan, dia tahan. Ya. Saya bilang ini karena orang ini biasa di kutub utara sana panas seperti yang saat ini. Orang naik haji panas sampai 45, panas sampai 43. Ini kalau tidak panas, panas sekali, dingin sekali. Tuhan bilang aku muntah kamu. Ayo jemaat. Kalau kalian tidak panas, tidak dingin, Tuhan muntah kamu. Berarti kamu ini tidak ada di dalam kehidupan Tuhan. Tuhan tidak mau, Tuhan muntah. Jadi saya berdoa kepada jemaat Tuhan yang ada di sini. Ayo, untuk apa tadi kita putar pembicaraan dari PBB? Nanti akan jadi satu agama semuanya. Maka itu supaya kita hati-hati. Kita berjaga-jaga. Jangan sepanas-panas, dingin-dingin. Berapa banyak orang Kristen. Mohon maaf, Kristen babi. Pak jahat. Kristen anjing. Loh ada ayat. 1 Petrus 2 ayat 21. Pak kenapa ngomong sama saya Kristen anjing? Kenapa bilang saya Kristen babi? 1 Petrus 2 ayat 21. Coba dikeluarkan. Bagi mereka cocok. Apa yang dikatakan peribahasa yang benar? Anjing kembali lagi ke muntahnya. Dan babi mandi lagi kembali lagi ke kubangannya. Cocok, dia bilang. Lanjut. 22. 2 Petrus 2, ya. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian perbaikilah perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ada babi dan ada anjing. Tolong yang babinya. Ayat berapa yang babi? Ya. Babi. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi kembali lagi ke kubangannya. Kita jangan jadi Kristen anjing dan Kristen babi. Tidak baik. Saya berani karena ada firman. Jadi kalau saya ditangkap, saya bilang ini ada ayat. Rasul Petrus berbicara. Saya hanya penyambung lidah saja. Ini ayat kalau memang omong kosong salah, lapor sama Tuhan. Tuhan ini salah. Ini tersebar loh kemana-mana. Berapa banyak orang tersinggung. Tetapi ini firman Tuhan. Yang teristimewa saya berbicara kepada jemaat yang ada di sini. Kita jemaat jangan seperti itu. Akhir zaman jangan sudah seperti ini. Bukan zaman lagi. Kembali lagi.
Tuhan minta jemaat Laodikia seperti ini. Tidak panas, tidak dingin. Sehingga Tuhan bilang, aku muntahkan kamu. Jadi karena engkau suam ayat 16, jadi karena Wahyu 3 ayat 16, jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku, huruf besar. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumaskan matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur, kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini. Kalau kita jemaat ini dikasihi Tuhan, pasti Tuhan berbicara kepada kita. Jangan, tidak boleh. Jangan, tidak boleh. Sampai di sini aja. Karena Tuhan sayang kepada kita. Beberapa saat yang lalu, Tuhan, saya tengah malam sedang berdoa. Saya berdoa, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya satu jemaat. Satu jemaat. Wah, tapi kok tengah malam saya bel, kok ada aturan ya. Sebab saya ini kan dari jam 12 ke atas itu sampai pagi itu saya berdoa. Tuhan ingatkan saya, tengah malam saya berdoakan, tegurkan tidak enak. Karena Tuhan sayang kepada dia. Hari Kamis, Rabu malam, saya bel lagi sama dia. Ingat lagi. Saya bel lagi kurang lebih jam 9. Tidak diangkat teleponnya. Jemaat sekarang ada di sini. Tidak diangkat. Besok siang Tuhan kasih ingat lagi sama saya. Telepon. Halo, Ani, yo. Ya, Ani kok kamu tak telepon kok tidak diangkat. Kalau dulu kok angkat. Sekarang kok tak bel kok tidak diangkat. Iya Pak, aku tidur. Kok tidur kok aku udah di bel kembali. Ya kan, kalau dulu bel kembali. Ada orang yang rohnya sudah ini dulu kembali, kalau sekarang udah tidak mau angkat lagi. Itu keduniawian udah meliputi di dalam kehidupan. Ya, saya bilang Tuhan sayang kamu. Kamu ingat ya. Tuhan sayang. Ayo kembali. Ayo kembali. Ya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Panggil mama mertua. Datang. Doa malam yang tidak pernah datang. Dia datang. Dia nurut. Berarti Tuhan sayang sama dia, dia nurut. Dia nurut. Panggil mama mertua kamu, mana anakmu? Kamu lihat hari-hari ini jahat loh di luar, mana anakmu? Mungkin dia belum bisa tangkap anaknya, bawa kembali. Karena Tuhan sayang, Tuhan tegur. Tapi kalau Tuhan sayang, ditegur, dia mau marah, ngamuk dan lain-lain, ya sudah. Tuhan sayang, dia mau. Datang dia. Hari Kamis saya lihat bawa mama mertuanya. Itu anugerah Tuhan, Ani. Kalau sampai engkau mau, itu anugerah Tuhan. Ya. Jangan nanti saya saksi tentang diri saya. Saya jadi hamba Tuhan karena ini. Dihajar sama Tuhan. Supaya saya bertobat. Tapi hajaran itu yang tidak enak. Saya ini bertobat. Anak-anakku yang ada sini, kalian kalau tidak bertobat, kalian dihajar sama Tuhan. Seperti saya ini. Saya bisa dikhotbah ini karena saya dihajar sama Tuhan. Saya ditegur, saya dinasihati. Siapa kau? Sombong. Siapa kau? Ya maklum pada waktu itu saya jadi Kristen KTP, tidak panas, tidak dingin. Datang tegur hamba Tuhan, tak bukan lagi ini duit. Ya memang dulu duduk saya ada di atas kok. Saya sombong sekali dihajar. Tuhan hajar sama saya. Hajar tahu pertama apa? Ya, saya diizinkan tahun 81. Saya rugi kopi 1000 ton. Ayo, kalian siapa ini? 1000 ton.
Beli kopi dengan harga 4.500, 5.000 per kilo, jual 900 rupiah. 1.000 ton. Siapa ya, Bapak Ibu, yang sudah dapatkan macam begini? 1.000 ton. Saya diizinkan di Perak Timur, saya punya kacang hijau. Penuh di lantai bawah semua itu. Tuhan izinkan dimakan binatang. Sampai buang semua itu kacang hijau. Sesudah itu kan teguran, itu didikan, tapi tidak mau. Masih punya kekuatan. Tuhan izinkan sampai saya jantung. Tuhan izinkan jantung. Habis jantung Tuhan izinkan gula. Dah mati itu sudah hoki. Dah mau lagi, Tuhan izinkan. Kapal saya satu persatu. 12 biji kapal saya, biar orang yang dengar. Satu persatu tenggelam, 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 tenggelam. Sak barangnya sekali. Itu didikan Tuhan, itu ajaran Tuhan. Bapak Ibu kan belum dapat seperti ini. Belum kan? Ini gembalamu sudah ada. Rumah saya itu habis semua. Diizinkan. Sampai sepatu pun mangap tidak bisa beli. Sandal pun mangap tidak bisa beli. Baju pun mangap tidak bisa beli. Begitu sampai Tuhan izinkan miskin seperti ini. Itu didikan, itu ajaran. Saya paling senang berbicara ini. Karena saya sudah mengalami. Karena Tuhan sayang sama saya. Dihajar terus, dihajar terus. Dan saat itu saya mengalami kesulitan itu. Tuhan kirim hamba Tuhan datang. Tuhan kirim hamba Tuhan datang. Maka itu kalau Bapak Ibu melihat Bapak Yopi Pati itu ada. Karena apa? Dia bersama tim-timnya. Jadi Yopi Pati saya tarik. Hamba Tuhan datang. Dan disitulah saya mulai terima. Tapi sebelum saya terima, ada hamba Tuhan datang sama saya. Selesai dia datang, saya bilang terakhir hari ini. Saya bertobat. Tapi biar malam saya ke disko dulu. Ya, mainnya sudah lain pada waktu itu. Terakhir hari ini saya bertobat. Saya besok angkat bendera, saya bangkrut. Tuhan hajar sama saya sampai bangkrut. Dan saat itu saya bilang saya bertobat. Tapi sabar dulu. Bertobat ini sebelumnya saya ke night club dulu. Saya ke diskotik dulu. Kenang-kenangan yang lalu, ku pergi ke sana. Ku bawa kepada siapa? Orang yang punya nama di Surabaya. Kita mau melihat di airport ada Travel A. Di sini properti-properti yang ada kebanyakan banyak dia. Saya bawa dia, ayo kita pergi ke night club. Uang saya sisa 15.000. Besok udah tahu jadi apa. Ke night club dulu. Sesudah itu pulang, mabok. Ya, istri ada, tinggal saya. Rumah saya udah diambil semua. Sehingga saya, pada waktu itu saya kontrak di Perak Timur. Saya pulang, dan besok saya harus berhadapan. Utang yang begitu banyak, sudah tidak ada apa-apa lagi, habis. Saya harus menghadapi orang-orang. Satu persatu saya hadapi orang-orang itu. Dan mulai itu. Saya bertobat. Saya bertobat. Habis bertobat Bapak Ibu selesai naik lagi. Naik lagi, kembali lagi seperti anjing. Kembali lagi seperti babi. Ingat loh. Sudah bertobat, sudah habis, semua selesai. Mulai jalan lagi. Habis jalan lagi sudah naik. Namanya manusia. Kembali lagi. Seperti anjing. Kembali lagi seperti babi. Bertobat dalam segala hal pada waktu itu. Rindu, tidak boleh, tidak saya ke rumah Tuhan, saya harus sungguh-sungguh. Tetapi manusia itu tidak tahan kaya. Miskin tahan, kaya tidak tahan. Itu yang namanya jalat. Banyak pendeta pintar berbicara, tapi mereka belum pernah mengalami seperti ini. Banyak hamba-hamba Tuhan pintar berbicara, tapi mereka background-nya tidak seperti ini. Benar.
Tapi waktu saya sudah di atas, kembali lagi seperti anjing. Saya sudah di atas, kembali lagi seperti babi. Di situ lagi karena Tuhan sayang sama saya, Dia ajar lagi Bapak Ibu. 1 bulan tenggelam kapal dengan muatan. Tambah lagi 2-3 bulan tenggelam lagi kapal dengan muatan. 1-3-4 bulan tenggelam lagi kapal. Dalam 1 tahun Tuhan kasih habis semua. Tak enak loh. Kalau sudah miskin itu, dihina orang, dikuabo orang, itu mematikan kedagingan kita. Saya sudah tidak berdaya. Semua saudara-saudara saya lari semua. Tidak mau dekat dengan saya. Karena apa? Itu Tuhan izinkan. Kalau mereka dekat dengan saya masih bisa berharap kepada mereka. Maka itu saya tegaskan kepada jemaat Tuhan. Kalian punya gembala ini mengalami seperti ini. Jadi saya kalau sudah melihat orang sudah macam begitu, sudah kayak macam begitu, oh ini sebentar lagi. Karena saya sudah tahu. Ini sebentar lagi ini. Karena saya sudah tahu. Saya pernah mengalami seperti ini. Inilah firman. Kalau Bapak Ibu mau melihat Alkitab saya yang lama. Ibrani 12 ayat 11. Memang suatu masalah kita menghadapi tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Itu teman saya. Kapal saya sedang kerubuh di pelabuhan. Pagar-pagar daripada angkatan laut dipukul dengan tiang kapal. Rubuh. Sampai angkatan laut kejar kepada saya. Saya pakai kapal angkatan laut namanya Anggada. Apa Patogasirait? Itu yang untuk angkat kapal itu. Ya. Saya pakai itu kapal masuk. Untuk angkat kapal itu. Saya dikejar sama angkatan laut. Tuhan tidak izinkan saya ketemu dengan Bapak Togasirait. Kalau Tuhan ketemu sama saya dulu dengan Pak Togasirait adalah jemaat saya. Pak Togasirait lagi bertugas, pasti Pak Togasirait datang. Pinggir, jangan ikut. Ini pendeta saya. Tapi tidak kenal. Tapi beliau hanya tahu. Dia liwat di situ. Dia tinggal perintahkan anak buah. Amankan itu. Saya dipanggil. Menghadap. Tapi karena saya bertobat, Tuhan berikan jalan keluar. Maka itu Bapak Ibu, ajaran-ajaran ini. Ya, yang hajar-hajar ini, tidak enak. Saya hanya berdoa, jemaat Tuhan, kalian yang masih muda-muda ini, jangan sampai kena ajar. Lebih baik cepat sekarang bertobat. Tuhan pakai saya, jadi tetap rendah hati. Jangan kita balelo, jangan kita jauh lagi sama Tuhan. Maka itu pagi hari ini, mari. Karena Tuhan sayang kita, Dia tegur kita. Karena Tuhan sayang, kalau udah sayang tidak mungkin ditegur. Karena Tuhan sayang kita, Dia berbicara kepada kita. Sudah selesai, oke, waktu, sudah waktu, oke, baik Bapak Ibu, kita akan akhiri. Jadi ingat, karena Tuhan sayang kepada kita, Dia tegur kita. Tuhan sayang sama kita, ditegur tidak mau, diajar kepada kita. Maka itu mari kita jadi anak-anak Tuhan. Saya minta pemusik singer. Ayo naik, kita akan akhiri.